Allahumma salli wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadi'un lil qasihin, wad dalilu alaihi laihun lil nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para kesepuhan, para kiai, pejabat pemerintah, wali kota dan Kapolres, Sahibul Bait Abuya Kiai Haji Abdul Mu'ti, pengasuh Pondok Pesantren Rawdatus Salam, Kakanda Kiai Haji Jab Subandi, Kiai Kafi, Ketua PCNU Kota Tangerang, pada kesempatan yang lain ada Kiai Suhaib, ada Abah Hujan, ada Kiai Suhabuddin, dan yang lainnya banyak juga yang belum saya hafal namanya, mohon maaf. Para kiai-kiai, para Bapak Ketua PWI-LS Kota Tangerang, Kang Rauf, Panglima, juga ada Kiai Irsyad Al-Faruq, ini Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, hadir juga. Juga Kiai Harun, ini dari Cidahu. Juga para Banser, Komandan Banser, tenang, bentar lagi beres. Amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini sesuatu yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa diundang oleh Abuya Kiai Haji Abdul Mu'ti pada acara halal bihalal dan peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini bukan hanya silaturahmi antara guru dan murid, tapi juga antara para ulama dan gurunya, karena murid-murid daripada Abuya Kiai Haji Abdul Mu'ti ini sudah pada jadi kiai-kiai. Kiai Jab Subandi sebagai alumni beliau ini adalah ketua PCNU dulu waktu saya menjadi ketua MWCNU, jadi mantan bos saya ini. Kebetulan beliau juga merupakan pengurus di Dewan Syuro PKB juga, dan alhamdulillah Karawaci ini, Cimone, dulu tempatnya anak dari Raden Arya Wangsakara yang namanya Raden Arya Yudanagara. Tempatnya di Karawaci. Walaupun ayahnya itu Raden Arya Wangsakara rumahnya di Lengkong, tapi anaknya nanti rumahnya di sini, di Karawaci. Itu anak pertama. Anak kedua Raden Arya Raksanegara tinggalnya sama ayahnya di Lengkong. Ada adiknya lagi namanya Arya Raden Wiranegara, itu baru di Kresek, cuma beda ibu, anak cadungan. Nah, jadi saya kesini ini silaturahmi pada Kakanda dari Adinda, dari Kresek, silaturahmi kepada Kakanda.
Kiai Cep Subandi ini walaupun adanya di Tiga Raksa, buyutnya dari Kresek juga. Buyutnya cucu dari Raden Arya Wiranegara itu, yang dikenal oleh masyarakat Syekh Cidiwulung. Jadi ini halal bihalal yang luar biasa. Halal bihalal alumni Pondok Pesantren Raudatus Salam dengan gurunya yang sudah jadi pada kiai-kiai semua muridnya. Ada yang dari Karawang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Palembang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tahun baru ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Makana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin fahuwa rabih, dia adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun, tertipu, tenaik-naik, jadi kibin baik. Orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin fahuwa mal'un, terlaknat. Hari ini lebih jelek kemarin, ini luar biasa. Maka dikatakan oleh ucapan yang sangat masyhur fahuwa mal'un. Wa nisbatu hadzal qawli lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi qaulun. Ba'duhum man qala bi anna hadzal qawla haditsun wa ba'duhum man qala la. Wa man qala bi anna hadzal qawla haditsun qala bi dha'fin. Bal qala ba'duhum bi wad'i ay anna hadzal hadis mawdu'. Walakin ma'nahu sahih. Walakin ma'nahu sahih. Terkadang satu hadis itu dhaif min haitsul riwayah, tetapi dia sahih min haitsul makna. Min haitsu ma'nahu sahih wa min haitsul riwayah dhaif. Maka kata para muhaddisin, kalau kita mengatakan hada hadisun sahih, ini kurang hebat. Yang paling hebat riwayatuhu sahihah. Riwayatuhu sahihah. Peringatan hari besar Islam, terutama Muharram seperti sekarang ini memang bid'ah. Bid'ah. Ihdasu amrin lam yakun mawjudan min qabl. Sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Bal ihdasu amrin lam yaf'alhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi. Muharram ini tahun 1 Muharram, tahun baru Islam 1 Muharram, itu memang lam yaf'alhu nabi bi ihtifalih. Tidak ada Nabi ihtifalan dengan tahun baru Islam. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada tahun. Jadi tahun Islam itu baru ada pada masa Sayyidina Umar. Tahun 17 setelah hijrah, Sayyidina Umar menjadi khalifah, mengumpulkan seluruh para sahabat yang masih hidup. Kata Sayyidina Umar, orang Persia punya tahun, bahkan orang Jawa juga punya tahun, orang Yunani punya tahun, tapi kita orang Islam tidak punya tahun. Bagaimana kita sekarang bermusyawarah, kita harus punya hitungan tahun. Tahun-tahun orang Arab itu summiya bismil hadisah. Sebelumnya itu dinamakan dengan nama kejadian. Ada amul fil, ada amul idni, yaitu ketika diizinkannya berhijrah ke Madinah. Ada amul Hudaybiyah, ketika terjadinya Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ada amul hajjah, ada tahun haji wada, ketika Nabi Muhammad haji untuk terakhir kali.
Tetapi tidak ada hitungan ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Maka disepakatilah setelah bermusyawarah para sahabat, kita akan menghitung tahun. Dari mana? Apakah dari saat ini ketika Sayyidina Umar tahun 1 Islam, atau dari mana? Apa dari lahirnya Nabi Muhammad, atau dari diizinkannya hijrah, atau ketika Hasr, yaitu ketika Bani Hashim dikepung oleh orang-orang Quraisy sehingga menjadi kelaparan, atau ketika hijrah. Kemudian para sahabat semuanya bersepakat Islam tidak mengenal kultus individu. Memang Nabi Muhammad adalah Nabi kita, tetapi yang kita peringati bukanlah dia sebagai anak yang baru lahir, tapi ketika revolusi kesadaran masyarakat menjadi iman, itulah yang harus kita peringati. Maka kemudian sepakat tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dihitung dari mulai musyawarah ke belakang itu 17 tahun yang lalu. Maka ketika ditentukan itu sudah bertahun 17 Hijriah. Padahal sebelumnya tidak ada tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, itu tidak ada. Yang ada itu adalah Amul Hudaybiyah, Amul Hajjah dan lain sebagainya. Kalau hitungan bulannya sama seperti sekarang. Ada Rabi, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Silih Syawal, apa Silih Syawal itu? Dzulqa'dah dan kemudian Dzulhijjah. Harinya juga sama. Pakai hitungan apa seperti sekarang, cuma nggak pakai ahad, pakainya awal. Nah kalau sekarang kan ahad, isnin, salasa, arbi'ah, khamsah, ya khamis itu. Kalau dulu al-awwal, dari awal, kemudian dubar, itu bahasa Arab zaman dulu maknanya sama aja. 2, 3, 4, 5 illa yaumal jumu'ah wa sabat, tidak menggunakan urutan. Wa qila anna sabta mustaqqun minas sudus wa huwa sittun aidan. Jadi Sabtu pun sama dengan 7 maknanya. Nah, kemudian apakah sekarang ketika tidak ada zaman Nabi itu kita memperingati tahun baru Islam, kemudian tidak boleh kita memperingati tahun baru Islam? Apakah di zaman Sayyidina Umar setelah menetapkan bahwa tahun Islam itu mulai dari hijrah, kemudian Sayyidina Umar tahun berikutnya mengadakan acara tahun baru Islam? Tidak. Pada saat Sayyidina Utsman apa ada? Tidak. Sayyidina Ali? Tidak. Muawiyah? Tidak. Abbasiyah? Tidak. Mulai adanya tahun baru Islam pada saat Al-Ubaidiyah, Daulah Al-Fatimiyah yang ada di Mesir, yang rajanya namanya Ubaidillah. Namanya siapa rajanya? Ubaidillah. Dari situlah mulai ada peringatan tahun baru Islam, peringatan Maulid, dan peringatan-peringatan lainnya. Jadi kita ini mengikuti daripada tradisi orang Ismailiyah, orang Syiah Ismailiyah yang mengadakan hari-hari besar. Dalilnya mana itu? Dalilnya ada apa enggak? Kalau enggak ada dalilnya, laisa fihi aslun mardud. Ada bos. Dalil kita peringatan hari-hari besar seperti ini dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Apa? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan peringatilah manusia bi ayyamillah dengan hari-harinya Allah. Wal muradu bi ayyamillah huna al-qasas, al-qisasul lati tajri fi tilkal ayyam. Hari-hari bersejarah yang terjadi di masa lalu itu harus diperingati untuk apa? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, agar ada yang sabar dengan kisah yang jelek di masa lalu, ada yang syukur dengan kisah yang baik di masa lalu, kemudian keduanya dijadikan pelajaran untuk menatap masa depan.
Ini ayat diturunkan pada Nabi Musa, atau bukan diturunkan, terkait dengan Nabi Musa. Allah katakan walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan kami sungguh telah mengutus Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayatku. Ingat itu, bi ayatina. Orang diutus harus menggunakan ayat. An akhrij qaumak. Nah, ini lafaz qaumak ini juga harus tanda kutip. Keluarkanlah kaummu. Yadullu ala anna Musa innama bu'isa li bani Israil faqat la li jami'in nas. Bahwa Nabi Musa itu hanya diutus untuk Bani Israel, la li jami'in nas, tidak untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Tetap Nabi Muhammad itu juga litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, ay minal kufri ilal islam. Al-dhulumat itu maknanya kufur. Revolusi iman itu harus pertama, kalau Nabi Musa bi ayatina, kalau Nabi Muhammad kitabun anzalnahu. Jadi kalau orang mau merubah, merevolusi sebuah sesuatu yang diyakini lama sekali oleh manusia dalam keadaan yang sesat, salah dalam meyakini, maka perlu namanya Rasul, perlu namanya Rasul. Tapi Rasul tidak boleh datang tanpa membawa suatu ayat atau suatu kitab. Maka harus membawa yang namanya dalil. Apa namanya? Dalil. Inilah bedanya Rasul dan Nabi. Kalau Nabi itu nubuwah diwarisi oleh para wali. Nanti pakainya manam, ru'yah salihah, kasyaf. Tapi kalau yang harus diutus, yang di tengah-tengah masyarakat, yang harus mengadu dalil, itu namanya Rasul. Dan dia tidak boleh datang hanya ngomong saya mimpi dengan Allah, saya diutus oleh Allah, mana dalilnya? Teu aya dalil, pokona sia kudu percaya ka aing. Itu Nabi, nggak bisa. Kalau orang tidak membawa bi ayatina atau tidak membawa kitab, kemudian merubah pola pikir masyarakat yang telah kandas di dalam kesesatan tanpa membawa dalil, mardud. Tanpa membawa dalil, mardud, tertolak. Sekarang orang yang beriman bagaimana? Kalau orang-orang yang tidak beriman seperti zamannya Nabi Musa, kaumahu Bani Israel tidak beriman pada Allah, diutus Nabi Musa dengan kitab, ayat. Nabi Muhammad kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Kalau untuk orang yang beriman sama saja. Rasulan yatslu alaikum ayatillah mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh-dhulumati ilan nur. Yang bisa merubah pola pikir kesesatan yang telah diyakini lama tetapi sesat, itu harus membawa ayatin bayyinat, harus membawa dalil. Makanya ketika saya membawa dalil batalnya sebuah nasab yang telah diyakini lama, itu banyak kiai ngomong, saya mah udah lama nggak percaya. Ada lagi kiai yang ngomong, saya mah sudah bertemu Allah, bertemu Rasul, mimpi dengan Allah. Ada yang mimpi dengan Allah.
Ada yang mimpi dengan Rasul. Mimpi dengan Allah bagaimana? Bisa diterima enggak? Bisa. Banyak para ulama dulu yang mimpi langsung dengan Allah. Dengan Rasul, katanya Rasul mengatakan, laisa baini wa bainahum silatun aslan. Tidak ada antaraku dan mereka hubungan sama sekali. Tapi apakah mereka itu tidak memberitahu kepada orang lain sehingga sekarang ini masih banyak orang yang percaya pada kesesatannya? Memberitahu, tapi kenapa enggak banyak yang ikut? Laisa lahum dalilun, karena mereka menggunanya kasbun. Kasab itu tidak boleh diadu, tidak bisa diadu di meja akademis. Kasab itu tidak bisa diadu di meja scientific modern. Tapi dalil eta bisa diadu. Mana dalil anu kuat, mana dalil anu teu kuat, mana dalil anu qat'i, mana dalil anu teu qat'i. Eta bisa lamun dalil. Maka perubahan dari zaman dulu itu terjadi karena revolusi pemikiran dari para rasul, bukan dari para nabi. Kalau nabi itu dia menguatkan dari para rasul-rasul, makanya nabi lebih banyak dari para rasul. Jadi para nabi itu hanya menguatkan. Ini rasul lagi berjuang, nabi yang berdoa. Nabi mengetahui, tapi nabi teboga dalilna. Ayeuna ieu loba kiai-kiai anu ngedoakeun abdi. Di bumi-bumina dirompokna ngedoakeun abdi, unggal poe ngedoakeun abdi. Makanya saya nggak terlalu banyak khaufun wa hazanun. Kenapa? Ribuan doa-doa